Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, kembali lagi di Daily Yaps. Hari ini aku dan Gita akan kasih tahu kamu mengenai apa aja jasa-jasa yang ada di keuangan bank syariah. 7 jasa-jasa bank syariah itu apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya Wakalah. yang kedua kafalah, yang ketiga hawalah, yang keempat jualah, yang kelima rahn, yang keenam ada yang namanya qard atau qard hasan biasanya, dan yang terakhir ada yang namanya syarf atau money change gitu, kayak pertukaran uang gitu guys. Wakalah adalah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan kepada pihak lain. Clearing adalah proses pengecekan dan perhitungan antar bank. Tujuannya apakah saya benar-benar memiliki dana di bank A dan apakah tujuan saya benar di bank B dan apakah jumlahnya sesuai. Clearing dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sistem keuangan, mengurangi resiko kesalahan transfer, juga untuk menjaga stabilitas keuangan. Akad kafalah adalah akad jaminan atau menjamin hutang orang lain. Contoh dari kafalah sendiri adalah ketika saya memenangkan tender membuat proyek dari pemerintah. Namun syaratnya adalah saya harus menyerahkan jaminan. Maka saya akan datang ke bank syariah untuk meminta jaminan yang disebut bank garansi. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Contoh dari hawalah sendiri adalah ketika saya memiliki hutang di toko ABC sebesar 50 juta. Lalu saya tidak bisa membayar hutang tersebut. Lalu saya mendatangi bank syariah dan meminta pertolongan menggunakan akad hawalah atau akad pengalihan utang. Jadi, yang akan terjadi selanjutnya adalah bank syariah ini yang akan menjamin saya atau menanggung hutang saya di toko ABC. Sedangkan saya sudah tidak memiliki urusan lagi dengan toko ABC ini. Saya hanya akan menyicil atau membayar hutang saya di bank syariah. Gitu. Mbak Gita tadi udah sempat jelasin kita mengenai beberapa jasa-jasa, dan yang ada 4 jasa-jasa lain yang belum, yaitu jualah, rahn, qard, dan syarf. Oke guys, kita masuk ke jasa yang nomor 4, yaitu jualah. Apa sih itu jualah? Jualah itu adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan kepada pihak kedua atas terlaksananya suatu tugas gitu guys. Jadi bisa dibilang jualah itu seperti hadiah atas suatu prestasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa jualah itu bukan seperti suap menyuap ya guys. Itu masuknya itu ke sisi yang positif gitu. Jadi seperti misalkan kamu telah melaksanakan suatu tugas terus diberikan hadiah gitu. Kalau di bank syariah contohnya seperti referensi bank dan informasi usaha gitu. Oke guys, kita masuk ke jasa yang kedua atau yang kelima, ini namanya rahn atau gadai. Mesti kalian juga udah gak asing lagi ya dengan kata-kata gadai gitu. Jadi gadai itu berarti menahan sesuatu dengan baik, dengan cara yang dibenarkan, yang memungkinkan untuk sewaktu-waktu ditarik kembali sesuai perjanjian saat pihak yang berhutang sudah melunasi kadar yang diakadkan. Jadi kalau misalkan kalian menggadaikan suatu barang, itu barangnya bisa diambil kembali, tapi ya harus sesuai dengan akadnya tadi, maksudnya perjanjiannya gitu, harus dilunasi dulu gitu. Barang yang dijaminkan ini adalah barang yang memiliki nilai ekonomi. Kenapa harus barang yang memiliki nilai ekonomi? Ya agar pihak yang menahan
itu memperoleh jaminan gitu. Kalau nggak ada jaminannya, uangnya nggak balik gitu loh guys. Nah, contoh dari Rahan itu ya Gadai itu sendiri gitu. Oke guys, kita masuk ke jasa yang keenam, yaitu court. Oke, court itu gampangannya gini, ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan kriteria tertentu, dengan keadaan mendesak, yang tujuannya itu bukan untuk konsumtif, tapi untuk tolong-menolong atau saling membantu gitu loh guys. Dan peminjamannya ini dikembalikan hanya pokoknya saja tanpa ada tambahan. Nah, contohnya kalau di bank syariah itu Qard Hasan, yaitu pinjaman tanpa tambahan, dan itu biasanya tujuannya untuk kesejahteraan atau bantuan sosial kayak gitu. Oke guys, kita masuk ke jasa yang terakhir, yaitu sarf atau pertukaran uang. Gampangnya itu kayak gini. Sarf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing yang ditukarkan dengan mata uang domestik maupun sebaliknya. Sebenarnya mirip dengan pertukaran uang seperti biasa, tapi bedanya kalau di bank syariah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus tunai, terus yang kedua diperuntukkan mata uang harus dengan jumlah atau kualitas yang sama. Jadi uang itu tidak menjadi barang bisnis gitu guys. Jadi gak ada tambahan-tambahan, dia tukar-tukar aja, harus dikembalikan dengan jumlah dan kualitas yang sama gitu guys. Oke, semoga mudah dimengerti ya. Terima kasih. Sekian dari aku dan Gita, semoga membantu kamu untuk lebih tahu 7 jasa-jasa bank syariah.